Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968 lalu di Desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar. Apabila nama Sungkowo tetap, maka sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Sedari kecil Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal itu terbukti saat Ganjar sekolah dasar, beliau selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat akan memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo, mengikuti tempat di mana ayahnya ditugaskan. Ganjar melanjutkan studinya di SMA Bopri 1 Yogyakarta. Di SMA beliau aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayahnya pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong. Sementara Ganjar juga pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Setelah kelulusan SMA tiba, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Di kampus, beliau bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama 2 semester. Hal ini lantaran ia tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar mengakui jika ia memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ganjar pernah turut andil mendemo rektor UGM periode 1986 hingga 1990, yaitu Kosnadi Hardja Sumantri. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atiko Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atiko merupakan seorang anak dari tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Menariknya dari hubungan mereka berdua adalah Ganjar Pranowo memiliki latar belakang GMNI dan PDI, sedangkan Atiko memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Zinedine lahir pada tahun 2003 dan kini sudah bersekolah di SMA N3 Semarang, Jawa Tengah. Selesai Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM, ia bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Ralindo Inti. Ganjar aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno, dan Ganjar merupakan simpatisan PDI. Pada tahun 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi setelah Bung Karno. Ganjar berada di kubu Megawati, meskipun pada kenyataannya ayah Ganjar merupakan seorang polisi dan kakaknya merupakan seorang hakim yang mana oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus memilih berkarir politik melalui partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Pada November 2014, tepatnya Kongres KAGAMA, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum KAGAMA atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014 sampai 2019. Ganjar terpilih seusai melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Ketua Umum KAGAMA periode 2009 sampai 2014, Budi Karya Sumadi yang merupakan Ketua Pemda KAGAMA DKI Jakarta, dan juga Usman Riansyah yang merupakan Pemda KAGAMA Sulawesi Tenggara. Musyawarah tersebut bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu, 8 November 2014. Setelah terpilih, Ganjar Pranowo memberikan sambutannya yang menyatakan bahwa program kerja KAGAMA janganlah sampai melupakan nilai dari perjuangan, kerakyatan dan kebangsaan yang sudah diajarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Program yang akan dijalankan oleh Ganjar Pranowo salah satunya adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah sehingga terbangun guyub rukun antar anggota KAGAMA.
Ganjar juga menambahkan bahwa jalinan komunikasi antar anggota KAG AMA dapat dilakukan secara fisik maupun virtual. Ganjar Pranowo pada awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2004. Tetapi Ganjar menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau PO untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang turut mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Tak hanya itu, Ganjar juga pernah ditempatkan pada Pansus atau Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan juga Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada periode kedua sebagai anggota DPR RI, Ganjar ditempatkan pada Komisi I yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria. Ganjar Pranowo mulai dikenal oleh publik saat menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Century, sekaligus menjadi wakil ketua Komisi I DPR RI. Ganjar Pranowo merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISI PUI sejak tahun 2009. Akan tetapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Meskipun menjadi anggota DPR RI memiliki kesibukan yang cukup padat, tetapi Ganjar melanjutkan studinya sampai mampu menyelesaikan studi pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menggandeng Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dikenal dengan jargon boten korupsi boten ngakusi, artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Keduanya menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 48,82%. Pada hari Jumat 23 Agustus 2013, pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai gubernur. Pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, bertempat di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ganjar Pranowo kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menggandeng Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014 hingga 2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Ganjar Pranowo dan Taj Yassin Maimun resmi menjadi gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Ganjar menyita perhatian publik saat dirinya mengeluarkan kemarahan pada petugas di Sub yang melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Kejadian itu terjadi pada tanggal 27 April 2014. Ganjar melihat langsung beberapa kernet memberikan uang mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas. Dengan menemukan praktik pungutan liar di Subah, dengan diikutinya kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini menyebabkan Jawa Tengah nantinya kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar seperti yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk tahun 2014. Salah seorang pimpinan Komisi DPRD setempat, Alwin Basri, mengatakan bahwa kebijakan tersebut malah menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. Ganjar memanfaatkan sosial media Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan Ganjar sejak sebelum menjadi gubernur sampai saat ini menjadi gubernur. Dalam pelantikan pejabat kepala daerah, Ganjar meminta agar para pejabat aktif di akun sosial media agar dapat secara cepat menerima komplain dari warga dan dapat menanggapi dan mengetahui informasi terbaru di daerah masing-masing. Bagi Ganjar, melalui sosial media dirinya bisa mendengarkan masukan, kritikan bahkan protes dari masyarakat yang tidak suka dalam kebijakan yang dibuat. Ganjar dianggap kurang komunikatif dalam menanggapi kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang.
Sejak tahun 2015, penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa. Gugatan warga Kadeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali yang membatalkan surat keputusan tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah Pegunungan Kendeng. Pada tanggal 9 November 2016, Ganjar mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik. Pengadilan belum memberikan penjelasan terkait keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak, sehingga pendirian pabrik semen Indonesia diteruskan karena tidak ada perintah penutupan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu penggugat izin lingkungan. Dalam rilis tertulisnya menyebut bahwa Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah mempermainkan hukum demi kepentingan industri. Walhi Nur Hayati selaku Direktur Eksekutif mengatakan bahwa Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan. Saat warga taat dan menghormati hukum, pada tanggal 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi untuk menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena merasa kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Banyaknya desakan warga kepada gubernur supaya membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA. Ganjar mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 17 Januari 2017 membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ganjar memutuskan untuk menunda proses pendirian pabrik semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan surat keputusan izin yang telah disesuaikan dengan putusan PKMA. Akan tetapi izin baru dengan sedikit perubahan wilayah kembali diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2017. Dianggap buruk bagi penegakan hukum di negara Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang turut mengecam penerbitan izin baru itu. Zainal Arifin selaku Direktur LBH Semarang menyebut bahwa izin lingkungan baru cacat hukum dan merupakan bentuk dari arogansi gubernur. Sedangkan pada masa kepemimpinan Ganjar, Pranowo menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jawa Tengah untuk UMKM dengan produk Kurmitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun. Sementara Mitra 02 sebesar 2% tanpa agunan dan tanpa adanya tercatat terendah se-Indonesia dan banyak ditiru oleh pemerintah daerah lain di penjuru tanah air, bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada tahun 2015. Prestasi inilah diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi, baik pada gubernur maupun pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga membuat terobosan baru dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jawa Tengah berzakat. Pendapatan ASN dipotong secara langsung sebesar 2,5%. Dalam sebulan bisa terkumpul sejumlah 1,6 miliar rupiah yang dapat digunakan sebagai bantuan bencana, perbaikan rumah tak layak huni, RTLH, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Pada tahun 2014, Ganjar Pranowo juga merencanakan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah tahun 2018 seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jawa Tengah sudah terbentuk desa tangguh. Ganjar Pranowo juga membentuk 100 desa berdikari yang merupakan kawasan desa yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Untuk bidang kesehatan, Ganjar Pranowo merencanakan pembangunan rumah sakit modern yang bertaraf internasional di MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jawa Tengah Gayeng Nginceng Wong Mateng yang Ganjar gagas di awal masa pemerintahannya. Ganjar Pranowo juga membuat kartu tani. Kartu tani terdapat identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan juga kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga meminimalisir kejahatan dan juga penyalahgunaan wewenang. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menjadikan kartu tani menjadi program nasional.